semuanya, perkenalkan nama saya Sophia Paula Tiffany dengan NIM 240306033. Saya dari kelas PTNC dan hari ini saya ingin menjelaskan mengenai traktus digestivus atau saluran pencernaan dari Catahyrcus atau kambing. Bagian pertama adalah mulut atau cavum oris. Mulut merupakan pintu masuk utama pakan, seperti rumput dan hijauan. Gigi akan mengunyah pakan secara mekanis dibantu dengan air liur yang mengandung enzim pencernaan awal. Setelah dikunyah, pakan akan ditelan menuju esofagus. Bagian kedua adalah esofagus yang berfungsi sebagai saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Pada ruminansia seperti kambing, esofagus bersifat dua arah. Selain menyalurkan pakan ke lambung, juga memungkinkan pengembalian bolus ke mulut dalam proses ruminasi atau pengunyahan ulang. Ini penting untuk memperkecil ukuran partikel dan meningkatkan efisiensi fermentasi di lambung. Bagian ketiga adalah lambung ruminansia yang terdiri dari 4 kompartemen, yaitu rumen, perut besar. Ini adalah rumen yang merupakan ruang terbesar dan berfungsi sebagai tempat fermentasi utama mikroba seperti bakteri, protozoa, dan fungi, mencerna serat kasar menjadi asam lemak volatil atau FPA seperti asetat propionat butirat yang menjadi sumber energi utama bagi kambing. Bagian kedua adalah retikulum atau perut jala yang bekerja erat dengan rumen, berfungsi untuk menangkap benda asing dan menyaring partikel besar. Pakan yang belum halus akan dikembalikan ke mulut melalui regurgitasi untuk dikunyah ulang. Bagian ketiga adalah omasum atau perut buku. Disinilah air, elektrolit, dan nutrisi hasil fermentasi diserap. Struktur lipatan seperti buku membantu memperkecil partikel pakan lebih lanjut sebelum masuk ke abomasum. Bagian keempat adalah abomasum atau perut sejati. Ini adalah lambung sejati yang memiliki sifat asam dan mirip dengan lambung hewan monogastrik, menghasilkan enzim seperti pepsin dan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk memecah protein menjadi peptin. Lalu kita akan masuk ke usus halus atau intestinum tenue, terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam duodenum, pakan bercampur dengan enzim-enzim dari pankreas, seperti amilase, lipase, dan protease, serta empedu dari hati yang membantu emulsi lemak. Jejunum dan ileum juga berfungsi untuk menyerap nutrien penting seperti glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral. Struktur khas ruminansia yaitu ada ansa spiralis yang membantu memperluas permukaan penyerapan serta memperpanjang waktu retensi makan dalam usus, sehingga efisiensi penyerapan akan meningkat. Selanjutnya adalah usus besar atau intestinum crassum yang bertugas untuk menyerap air, fermentasi sisa pakan, dan membentuk feses, terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah sekum. Ini adalah sekum. Dia sebuah kantung berbentuk seperti jari buntu mengandung mikroba fermentasi. Terjadinya fermentasi tambahan di sini terhadap sisa serat karbohidrat kompleks yang belum tercerna di usus halus. Yang kedua adalah kolon. Ini adalah kolon. Dia berbelit dan terjadi penyerapan air, elektrolit, dan pengompakan feses. Mikroorganisme di dalam kolon juga menghasilkan vitamin seperti vitamin K. Bagian ketiga adalah rektum. Ini adalah rektum. Merupakan bagian akhir usus besar, dia menyimpan feses sebelum dieliminasi. Ketika tekanan di rektum itu meningkat, akan memicu refleks defekasi atau buang kotoran melalui anus. Dan bagian terakhir adalah anus. Ini adalah anus, merupakan sistem pencernaan terakhir. Di sini feses yang telah terbentuk akan dikeluarkan sebagai hasil akhir dari proses pencernaan. Sekian dulu penjelasan saya mengenai kambing atau Catahyrcus. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai sistem pencernaan hewan ruminansia secara menyeluruh. Terima kasih.